Guys, balik lagi ke Mas Jim Review. Kali ini kita akan bersih-bersih lagi teman-teman ya. Dan ini melanjuti dengan jam ya teman-teman ya. Jadi ini jam menggunakan nilon teman-teman ya. Jadi strapnya ini nilon kayak gini. Bagaimana cara merawat dan membersihkannya? Jangan lewat video kali ini dan juga subscribe channelnya Mas Jim Review. Oke, untuk jam yang bakal Mas Jim bersihkan kali ini dari Garmin teman-teman ya. Jadi ini Vivo HR dari Garmin. Terus kebetulan ini ada strapnya menggunakan nilon kayak gini. Dan bagaimana cara untuk membersihkannya teman-teman ya. Jadi sebelum kita masuk untuk membersihkan karetnya ataupun nilonnya, sebenarnya kita akan bersihkan bagian jamnya dulu. Nah, untuk jamnya sendiri ini biasanya Mas Jim menggunakan ini ya. Kalian diamkan saja. Ini kalau misalnya ada noda atau teman-teman yang suka moles-moles ya, bisa pakai poles, alat-alat poles, tapi jangan lupa untuk lapnya bisa menggunakan lap kacamata seperti ini, ataupun kalian bisa menggunakan tisu wajah teman-teman ya. Tisu wajah kayak gini. Yang jelas untuk teman-teman yang mau bersihkan jam ini juga bisa kalian menggunakan tisu basah, tapi jangan lupa untuk menggunakan tisu keringnya. Karena kalau misalnya kalian hanya mendiamkan menggunakan tisu basah, kadang-kadang ada noda-noda airnya ataupun noda-noda basahnya teman-teman ya. Jadi saat kalian membersihkan yang menggunakan cairan, jangan lupa untuk lap lagi teman-teman ya. Bukan untuk menjaga jamnya saja, tapi untuk menjaga biar tidak ada noda-noda yang tertinggal seperti itu ya, ataupun kerak-kerak yang tertinggal. Oke, seperti itu. Jadi untuk bagian depan cukup seperti itu saja. Dan kalau kalian mau polis, misalnya gini nih, ini kan ada goresan-goresan ya, kalian bisa lihat ya. Ini bisa kalian poles. Ini bisa kalian poles ya. Alatnya sama mungkin kayak alat polis mobil. Sebenarnya mau bagian yang lebih lembut lagi ya. Ada kalau kalian mau lihat ada itu ya untuk ngepolesnya. Nanti kalian poles tipis aja, jangan terlalu banyak. Setelah poles kalian tinggal dibersihkan kayak tadi ya, disemprot, bisa menggunakan air biasa ya, bisa menggunakan air biasa ataupun menggunakan tadi semprotan yang tadi ya untuk cleaner. Nah, nanti sudah dibersihkan, jangan lupa kembali lagi masih diingatkan untuk dilap. Nih, jadi hasilnya bakal seperti ini. Karena kalau misalnya tidak bersih, dia itu bakal nempel-nempel gitu loh, nggak mulus. Itu ya. Apalagi kalau Vivo HR ini tuh ada displaynya teman-teman ya, kalau kalian lihat ya tuh. Ada displaynya, walaupun ini displaynya tidak terlalu terlihat jelas, tapi ini ada displaynya dan ini bentuknya touchscreen ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang tangannya basah kadang-kadang ya bakal bermasalah juga ya untuk bagian touchscreennya kayak gitu. Makanya jadi pembersihannya itu harus hati-hati dan harus benar kayak gitu. Oke, jadi di bagian belakangnya ini juga hati-hati ya. Ini kalau bisa kalian pastikan untuk pembersihannya ini aman ya. Jadi bagian belakangnya ini kalian bersihkannya juga bisa menggunakan air ataupun yang bisa dibilang soft ya teman-teman ya. Tuh, karena di sini ada untuk ngebaca detak jantung ataupun heart rate-nya, di sini juga untuk ngecasnya. Jadi hati-hati kembali lagi untuk ngecas, walaupun ini anti air teman-teman ya. Jam ini anti air, tapi ini untuk membersihkan juga harus hati-hati. Jadi bagian sela-sela gini kalian bisa menggunakan seperti ini ya, karet kayak gini. Ini cepat bersihkannya teman-teman. Terus kalau misalnya kalian mau ngebras ya, ini juga udah ada brasnya kecil kayak gini. Tuh kalian lihat ya, kotorannya keluar semua. Oke, setelah ini bisa kalian semprot pakai air ya. Contoh misalnya ini. Ya. Oke, sudah kalian semprot pakai air, kalian lap lagi. Jangan dibiarkan dia berkerak gitu ya, teman-teman ya. Oke. Udah seperti itu. Nah, sekarang baru masuk ke untuk mencuci nilonnya, teman-teman ya. Jadi untuk mencuci nilonnya ini, teman-teman itu harus kalian lepas dulu. Jadi kalau kalian lepas ini bisa kalian lepas nih ya. Di sininya kalian tinggal tarik aja, ini sudah terlepas, gampang banget. Cuma di sini Mas Dim nggak bakal mempraktekkan karena cukup lama untuk pencuciannya teman-teman ya. Jelas Mas Dim bakal kasih tipsnya aja. Jadi begitu kalian buka si ininya teman-teman ya, bagian strapnya kalian sudah buka, kalian cuci saja
Tapi jangan lupa begitu dicuci ini harus dikeringkan sampai kering teman-teman ya, karena nilon itu berbau. Jadi kalau misalnya kalian cuma semprot aja, kalian pakai pembersih segala macam, itu tidak 100% membersihkan si nilonnya. Jadi caranya itu kalian harus copot, kalian cuci teman-teman ya. Cuma hati-hati karena ini leather ya teman-teman ya. Ini leather. Jadi hati-hati juga saat pencuciannya ya teman-teman ya, karena ini juga bisa terkelupas sayang banget sih. Jadi ini nggak bisa kalian pakai secara kayak gitu ya teman-teman ya. Makanya usahakan kalau cuci tuh jangan sering-sering. Jadi kalian cuci aja, kalian bilas ataupun kalian pakai ya pokoknya dikucek-kucek ya teman-teman ya, biar nodanya hilang. Begitu dia nodanya hilang, baru kalian keringkan. Harus sampai kering ya teman-teman ya, harus sampai kering. Begitu sudah kering baru kalian pasang lagi gitu. Jadi jangan sampai dia nggak kering karena nanti baunya bakal banget ya teman-temannya, apalagi habis kena hujan itu nih ya, baunya bakal kecium banget. Keringat teman-temannya sama ya, tapi kalau kebetulan nih nilon ini masih pakai untuk keringatan juga sebenarnya masih aman ya, tidak ada bau-bau yang menyengat. Yang jelas kalau misalnya kalian udah too much yang udah mencium bau segala macam dari keringat kalian, ini harus cepat-cepat kalian cuci aja teman-temannya biar nggak ada bakteri yang nempel di sini. Jadi caranya gampang, tadi tinggal dibuka saja terus kalian cuci terus kalian pasang lagi. Jadi untuk semua yang nilon ini sebenarnya special case karena di sini ada kulit-kulitnya juga teman-teman ya. Cuma untuk kalau kalian yang benar-benar cuma full nilon, kalian cuci aja, kalian buka, kalian cuci aja, kalian sikat. Sikatnya itu tidak perlu harus pakai yang kasar, jadi pakai yang halus-halus kayak gini aja ya teman-teman ya. Nih kayak gini. Biar dia tidak merusak dari si nilonnya tadi ya teman-teman ya. Tuh. Ataupun kalau misalnya kalian malas nyuci, malas ngeringin, bisa sebenarnya teman-teman ya pakai sikat yang halus kayak gini, kalian semprotkan air. Mas Dim kasih contoh sedikit ya. Nih. Ini kita semprotkan air. Ya, ini kan basah ya teman-teman ya. Ini basah. Si sikatnya cukup basah. Nah, kalian baru sikat bagian sini. Tuh, kalian lihat ya ada airnya. Kalian sikat aja. Nah, biasanya untuk bagian yang noda depan, tapi untuk noda belakang kayak gini. Jadi yang wangi baunya kan di sini biasanya. Tapi tetap ya, untuk nilon itu kalau sudah berbau itu kalian harus tetap cuci karena kadang-kadang ini cuma untuk menghilangkan noda saja, ataupun bahasanya mah kalau misalnya ada daki ya yang nempel-nempel, nah ini harus bisa menggunakan sikat gigi. Dan diusahakan pakai yang lembut ya teman-teman ya. Tuh, sikat gigi juga ada yang lembut kok teman-teman. Jadi kalau kalian nggak punya alat pembersih ini, kalian juga bisa pakai sikat gigi. Seperti itu aja sebenarnya dari Mas Dim ya untuk cara membersihkan dan untuk merawatnya. Sebenarnya ini Mas Dim tidak memberikan satu tutorial untuk merawat Garminnya ya, tapi ini lebih ke merawat jam yang menggunakan strap nilon. Cuma kalau untuk Garmin sih yang jelas cuma satu teman-teman ya, kalian harus cas itu tidak boleh kayak misalnya udah habis baru dicas gitu ya. Kalau bisa sebelum habis tuh dicas. Itu untuk baterai teman-teman ya, hampir semua elektronik itu bakal masalah di baterai gitu. Untuk jam Garmin kayak Vivo HR ini, dia ini baterainya bakal habis itu di bagian sini teman-teman ya, di bagian di digitalnya, karena digitalnya ini bakal bisa habis baterai ya, karena dia bisa kayak semi smartwatch gitu loh teman-teman. Jadi di sini udah ada digitalnya, ada smartwatchnya juga, bisa untuk musik, bisa lihat kalori segala macam ya. Cuma ini sayangnya layarnya emang tidak terlalu terlihat teman-teman karena emang udah pemakaiannya udah lama. Dan ini juga nanti bisa diatur ya, kalau untuk sisanya bisa kalian atur di aplikasinya. Jadi Garmin ini sudah disertakan dengan aplikasinya tuh. Nah, kalau misalnya baterainya habis, jam Garmin ini tuh untuk yang Vivo HR ini tidak mati langsung teman-teman ya. Dia biasanya langsung masuk ke mode digital. Jadi untuk bagian mode mode analog teman-teman ya. Jadi mode digitalnya atau mode smartwatchnya ini mati, emang habis, tapi mode analognya ini masih jalan. Nah kayak gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang malas ngecas, ini tuh masih bisa ya teman-teman ya. Jadi jam ini masih jalan, kurang lebih bisa sampai 2 mingguan lah tanpa dicas. Si jam di analognya ini masih tetap jalan. Tapi untuk jam di digitalnya ini paling 4 sampai 5 ya teman-teman ya, maksimal itu di 6 hari kalau misalnya kalian jarang buka si digital ininya teman-teman ya. Jadi kalian tinggal klik aja 2 kali. Nah, tinggal slide. Nah, itu udah terbuka modenya. Nah, itu kalau pakai ini full sering banget kalian buka, bisa 4 sampai 5 hari lah ya. Tapi kalau kalian jarang pakai 5 sampai 6 hari juga bisa. Gitu. Segitu aja dari Mas Dim. Kalau misalnya teman-teman suka, kalian bisa klik like, comment dan juga subscribe. See you in the next content. Bye bye.